Saudara-saudara, mari kita buka kitab suci dari Ibrani pasal ke-10. Ibrani pasal ke-10, kita mengulangi lagi dari 16 dan membaca dengan bergiliran. Saya 16, saudara 17 sampai dengan ayat yang ke-25. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka. Sesudah waktu itu, ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskan dalam akal budi mereka. 17. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kita berdoa sekali lagi. Kami sudah membuka firman-Mu ya Tuhan. Sekarang celikan mata kami, bukakan hati kami, dan bukakan telinga kami. Sehingga kami boleh menerima, boleh mengerti apa yang sudah Tuhan wahyukan, apa yang Tuhan cerahkan, dan apa yang Tuhan mau beri. Pakailah hamba-Mu yang hina ini. Dengar doa kami. Demi nama Yesus Kristus, nama di atas segala nama, di atas segala penguasa dan pemerintah, kami mengusir setan keluar dari tempat ini. Dan kami minta kiranya takhta-Mu dan Roh-Mu bekerja di dalam kebaktian ini. Sesuai kehendak dan anugerah kedaulatan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, lalu kita berkhotbah tentang Roh Kudus turun ke dalam dunia. Dan apakah yang mungkin kita lakukan di hadapan Roh Kudus? Apakah dosa yang mungkin kita perbuat di hadapan Roh Kudus? Paulus berkata, jangan menyedihkan Roh Kudus. Paulus berkata, jangan memadamkan Roh Kudus. Do not quench the Holy Spirit. Janganlah kita memadamkan Roh Kudus. Artinya, ini adalah nasihat untuk orang Kristen yang mungkin melakukan kedua hal ini. Roh Kudus seperti ibu yang telah melahirkan anak, tak pernah meninggalkan anak itu dan diam membiarkan dia tersendiri. Ibu yang telah melahirkan anak pasti mengingat anak, pasti memelihara anak, pasti dengan segala jiwa yang begitu teliti menjaga anak itu yang dilahirkan. Tetapi saudara-saudara, jikalau anak yang dilahirkan tidak mengetahui isi hati ibu, makin besar, makin nakal, makin berontak, makin tidak taat, maka ibunya akan menjadi sedih dan dia akan menjadi sangat kecewa terhadap anak yang kurang ajar itu. Demikian Roh Kudus yang sudah melahirkan kita ke dalam kerajaan Allah, sudah memberikan hidup baru kepada kita. Dia mau merawat, memperhatikan, melindungi, membimbing, menghibur, menguatkan kita. Itu sebab kita perlu belajar bagaimana mengerti isi hati Tuhan melalui gerakan dan pencerahan dari Roh Kudus. Kita perlu taat kepada pimpinan Dia, karena yang mengerti dan yang menaati akan Roh Kudus akibatnya adalah hidup dan sejahtera. Tetapi yang berontak, yang tidak taat kepada Roh Kudus, akhirnya adalah dosa dan di dalam kematian. Ini ajaran yang kita terima
dari Roma pasal ke-6 dan pasal ke-8. Saudara-saudara, kita seharusnya menyerahkan diri, taat kepada pimpinan Tuhan, sehingga dituntun di dalam jalan yang benar. Itu sebab jangan menjadikan Roh Kudus, jangan memadamkan Roh Kudus. Pada waktu Roh Kudus menggerakkan hati kita, Dia memberikan pencerahan, menyentuh, mendorong, membisik di dalam jiwa kita sedalam-dalamnya. Jangan kita anggap remeh. Saudara-saudara, kadang-kadang sesuatu gerakan Roh Kudus yang begitu seperti suaranya lemah, engkau tekan, dia tidak akan datang mengulangi lagi. Akhirnya yang rugi bukan Tuhan, bukan Roh Kudus, tapi diri kita sendiri. Ada orang yang mengabaikan pekerjaan Tuhan dengan sedikit saja, akhirnya seumur hidup menjadi sangat tidak berguna di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, inilah berita yang kita terima yang lalu. Sekarang kita kembali ke tempat di dalam Ibrani. Yang lalu kita mengatakan Tuhan berkata, aku tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Nah, ini adalah satu janji yang begitu hebat. Ini adalah satu janji yang begitu menyeluruh, bahwa keselamatan itu adalah mengampuni dosa kita, memperdamaikan kita dengan Tuhan Allah, dan segala sesuatu yang pernah kita perbuat yang salah, yang berdosa kepada Tuhan Allah pada waktu-waktu yang lampau akan dilupakan oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, di dalam Alkitab berkata kepada kita, Tuhan melupakan dosa kita dengan 4 cara. Cara pertama, Alkitab berkata, aku akan menyingkirkan dosamu dari jauhnya seperti timur ke barat. Saudara-saudara, mengapa ke timur ke barat? Mengapa bukan utara dan selatan? Saudara-saudara, pada waktu saya masih muda sekali, saya membaca ayat itu saya tidak mengerti. Kenapa Tuhan mengatakan aku menjauhkan dosamu sejauh seperti dari timur jaraknya ke barat, bukan dari utara ke selatan. Saudara-saudara, tetapi akhirnya saya mengerti bahwa di sinilah caranya Tuhan memberikan sesuatu keadaan yang melampaui pikiran manusia untuk menyatakan kebesaran cintanya. Seluruh alam semesta ini sudah terbukti oleh astronomis bahwa adalah gepeng dan panjang, seperti timur ke barat itu lebih panjang, tapi utara ke selatan itu lebih pendek. Sehingga seperti satu dataran yang agak tebal sedang menjalar di seluruh alam semesta. Menurut Hubble, menurut akan orang-orang seperti Einstein dan orang-orang seperti Heisenberg dan orang-orang fisika yang terkenal di dunia, dan juga akhirnya Stephen Hawking, semua mengaku bahwa ini dunia memuai terus. Karena memuai, maka dipikirkan pasti ada satu titik permulaan yang oleh saintis disebut sebagai Big Bang Theory. Dan setelah memuai juga membuktikan bahwa alam semesta memerlukan satu alfa, satu titik permulaan, mungkin itu ciptaan. Jadi dengan demikian penemuan dari ilmu makin lama makin sesuai dengan ajaran Alkitab, bahwa Tuhan adalah alfa dan Tuhan adalah omega. Jikalau alam semesta memerlukan satu titik permulaan, berarti alam semesta pasti menemukan satu titik yang akhir yang akan datang, yang disebut dalam kitab suci sebagai dunia kiamat. Saudara-saudara, dengan keadaan memuai ini, maka timur dan barat makin jauh, makin besar, makin menjadi hampir tidak terbatas. Dari utara dan selatan tidaklah demikian. Itu sebab Allah tidak salah. Dia mengatakan, aku akan menyingkirkan dosamu. Aku akan membuang dosamu sejauh seperti timur dan barat ini. Bukan saja demikian, kalau kita keliling dunia menuju ke timur dari barat, terus ke timur, engkau tidak akan merubah arah menjadi kembali ke barat lagi. Engkau akan menuju ke timur, ke timur, ke timur, ke timur, ke timur, terus ke timur. Engkau tidak mungkin menjadi ke barat, karena arah itu hanya one way traffic. Saudara-saudara, dunia ini adalah bundar. Lalu engkau menuju ke timur, sesudah dari Eropa ke Asia, sesudah Asia engkau ke Hawaii, dari Hawaii ke Amerika lagi. Apakah engkau mengatakan sekarang saya kembali ke barat? Tidak. Engkau menuju terus ke timur, karena arah itu tidak kembali. Berarti one way traffic diperlakukan untuk pengampunan dosa. Kalau Allah sudah meninggalkan dosa kita, sudah menghapus dosa kita, itu one way traffic.
dosa tidak lagi kembali untuk merongrong, tidak lagi dosa kembali untuk menghakimi kita. Karena Tuhan sudah membuang dengan one way traffic. Saudara-saudara, ketiga, kita melihat bumi ini terbukti dari utara sampai selatan ini mempunyai sesuatu keadaan jarak yang lain dengan keadaan dari timur ke barat. Sehingga bumi yang bundar ini kalau diukur kelilingnya, saudara-saudara, dari ini tempat tropikal atau kharaistua, ini adalah lebih panjang 62 km daripada dari utara ke selatan. Jadi Alkitab dengan jelas mengatakan hal-hal yang dengan istilah yang paling pendek, tapi arti dan makna yang paling sungguh. Aku membuang dosamu sejauh dari timur ke barat adanya. Saudara-saudara, kedua Tuhan berkata, aku membuang dosamu ke belakangku, bukan ke depanku. Berarti apa? Adalah selama-lamanya tidak ingat lagi akan perbuatan dosa yang kau lakukan. Saudara-saudara, kalau kita buang sesuatu ke depan, tidak lama kemudian kita ketemu lagi. Betul tidak? Tapi kita buang ke belakang, itu tidak lagi diingat. Maka Tuhan berkata, aku membuang dosamu ke belakangku. Berarti aku tidak akan mengingat dosamu lagi. Waktu saya masih kecil, saya paling takut menyeberang. Itu sebab pada waktu anak saya masih umur 2-3, di Malang saya mengajar mereka bagaimana menyeberang. Mobil masih berapa jauh boleh jalan. Kalau sudah berdekat tak boleh jalan. Lalu waktu umur 3, umur 2, dua anak itu, saya bawa mereka ke satu jalan. Lalu saya perintahkan, sekarang jalan. Mereka cepat lari. Mereka sudah di situ, ada mobil. Saya bilang, jangan gerak. Sampai sudah mobil agak jauh, saya bilang, boleh datang. Mereka cepat lari. Lambat laun mereka sudah umur 3, umur 4. Mereka berani menyeberang sendiri. Mengapa saya melatih mereka? Karena waktu saya masih kecil, saya takut sekali menyeberang. Waktu saya menyeberang, saya takut. Karena waktu itu mobil sudah mulai modern. Waktu saya umur 10. Sehingga mobil kuno, keras. Tapi pada waktu itu sudah mulai knalpot yang bagus. Sehingga tidak ada suara. Sehingga saya selalu pikir, kenapa Tuhan tidak bikin mata satu di sini, satu di sana. Kalau begini menyeberangnya gampang sekali. Langsung tahu mobil dari situ, dari sana. Tidak usah takut-takut. Saudara-saudara, tapi puji Tuhan. Tuhan membuat kita mempunyai mata hanya satu arah. Hidung hanya satu arah. Telinga hanya satu arah. Supaya kita mempunyai arah yang tidak bercabang. Demikian Tuhan berkata, aku membuang dosamu ke belakangku. Berarti satu arah dan tidak akan ingat lagi. Ketiga, Tuhan berkata, aku membuang dosamu ke bawah kaki dan aku menginjaknya. Dan keempat, Tuhan mengatakan, aku membuang dosamu ke dalam laut. Laut adalah tempat yang paling dalam. Sekira kita sudah mengerti keempat ayat di dalam kitab suci yang menyatakan bagaimana Tuhan dengan sungguh-sungguh hati tidak lagi mengingat akan dosa kita. Saudara-saudara, dan di dalam ayat ke-19 dikatakan, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu tubuh Dia sendiri. Nah, ini ayat yang paling penting mengenai apakah artinya Kristus masuk ke dalam tempat kemah maha suci. Saudara-saudara, sudah berkali-kali kita membicarakan imam besar menebus dosa. Dia harus masuk ke dalam kemah maha suci itu. Dan waktu dia melewati tabir atau tirai itu, dia tidak boleh tidak membawa darah. Jadi melalui darah dia datang memercikkan 7 kali. Karena tirai itu baru dia buka, dia masuk. Dan selain imam besar, satu orang saja, tidak boleh ada orang lain pernah masuk ke dalam tirai itu. Itu adalah tempat yang maha suci, tempat perjanjian, tempat di mana Tuhan berjanji dan Tuhan berada untuk bertemu dengan manusia. Sehingga imam besar mewakili seluruh umat, mewakili seluruh Bani Israel untuk berjumpa dengan Tuhan. Tapi di sini dikatakan, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru
dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu tubuh kita, yaitu tubuh dia sendiri. Apa artinya? Saudara masih ingat di dalam Yohanes pasal 14 ayat ke-6, Yesus Kristus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah apa? Hidup. Tidak ada seorang pun kembali kepada Bapa tanpa melalui aku. Nah saudara-saudara, kalimat ini adalah kalimat yang lebih besar dari kalimat siapapun yang pernah diucapkan oleh siapapun, bahkan semua pendiri agama. Baik Sokrates, baik orang-orang seperti Abraham, Musa, nabi-nabi, rasul-rasul, Zoroaster, tidak pernah di dalam sejarah manusia ada satu orang pendiri agama yang berani mengatakan, I am the way, I am the truth, and I am the life. No one come to the Father but by me. Ini kalimat hanya dikatakan oleh Yesus Kristus, satu-satunya orang di dalam sepanjang sejarah. Seorang filosof daripada Jerman, orang Jerman yang berada di Switzerland, yang bernama Karl Jaspers. Dia mewakili orang-orang yang pakai logika. Dia berani mengatakan kalimat ini belum pernah diucapkan dari mulut Yesus Kristus. Pada waktu saya membaca buku dia, saya mengetahui ini pemberontakan liberalisme yang sudah mempengaruhi dalam bidang filosofi di dalam barat. Tetapi seorang filosof dari Zen yang terbesar abad ke-20 di Jepang, namanya Suzuki, bukan motor Suzuki ya, namanya sama Suzuki. Dia mengatakan, saya percaya Yesus pernah mengatakan kalimat itu. Nah saudara-saudara, orang di dalam negara Kristen menolak, tidak mengaku Yesus pernah mengatakan kalimat itu. Tapi orang di Jepang, orang Zen, dia mengaku Yesus pernah mengatakan kalimat itu. Tapi pada waktu saya membaca buku filsafat daripada Suzuki, saya merasa dia menyeleweng dan salah mengerti. Sama sekali tidak mengetahui apa arti dari Yesus Kristus. Dia mengatakan Yesus pernah mengatakan kalimat itu. Karena Yesus adalah manusia yang sudah melatih diri mencapai sesuatu tahap yang tertinggi. Maka dia berani mengatakan kalimat itu. Lalu di bukunya mengatakan, jikalau kita juga bermeditasi, bertapa sampai taraf setinggi Yesus, kita juga boleh mengatakan kalimat yang sama seperti itu. Ini omong kosong. Karena Kristus adalah satu-satunya pengantara yang dikirim dari Tuhan, bukan dari manusia. Dari manusia ke Tuhan, itu namanya agama. Dari Tuhan ke manusia, itu namanya keselamatan. Semua ikut saya. 1, 2, 3. Dari manusia mau ke Tuhan, itu namanya agama. Dari Tuhan datang mencari manusia, itu namanya keselamatan. Kita di dalam gereja bukan mencari agama. Kita di dalam iman kepada Kristus bukan bertaraf agama. Kita di dalam gereja, kita menemukan keselamatan yang berasal dari Tuhan Allah sendiri. Di sini bedanya agama dengan keselamatan adalah agama berinisiatifkan manusia. Tapi keselamatan berinisiatifkan Tuhan Allah. Dia inisiator, dia yang memberikan juru selamat turun kepada kita. Sehingga dari manusia yang berusaha kembali kepada Tuhan, itu sebenarnya ada. Tidak mungkin, itu mustahil. Saudara-saudara, itu sebab Yesus Kristus datang ke dunia, lalu menyelamatkan kita, menebus kita, menggenapi penebusan yang direncanakan, baru membawa kita yang berdosa diampuni dan kembali kepada Allah Bapa. Nah saudara-saudara, semenjak Adam berbuat dosa, maka itu pedang keadilan yang dipegang oleh kerubium telah memisahkan manusia di luar Taman Eden dengan Tuhan di tempat yang suci. Jadi itu pedang berarti keadilan Tuhan dan kesucian Tuhan melarang kita kembali lagi. Adam tidak bisa kembali ke Eden. Adam tidak kembali lagi kepada Tuhan Allah karena dia sudah berdosa, sudah diceraikan. Itu sebab di dalam Yesaya pasal 59 ayat 1 dan ayat 2 dikatakan, bukan telinga Tuhan kita terlalu berat sehingga doa kita tidak terdengar.
Bukan tangan Tuhan terlalu pendek sehingga pertolongan tidak tiba kepada kita. Tetapi karena dosa kita lah telah memisahkan kita dari Tuhan yang suci itu. Saudara-saudara, sehingga jalan kembali kepada Tuhan Allah tidak ada. Dan pernah terjadi satu kali waktu Yakub melarikan diri daripada pembunuhan daripada kakaknya yang benci kepada dia. Dia berjalan di tengah-tengah jalan sampai Betel. Sampai tempat itu dia mengalami malam yang gelap tiba. Lalu dia tidak bisa jalan lagi karena terlalu bahaya. Maka Yakub pada waktu itu dia tertidur di padang belantara. Saudara-saudara, waktu dia tertidur, malam itu Tuhan memberikan mimpi kepada dia. Dia mimpi ada satu tangga yang tinggi sekali dari atas langit sampai bumi, terus menyambung langit ke bumi. Nah, ini mimpi menjadi wakil daripada kebudayaan yang tertinggi. Di dalam seluruh kebudayaan Tiongkok yang tertinggi hanya tersimpul satu kalimat, Tian Ren He, the unity between heaven and man. Ini menjadi ide yang tertinggi. Jadi semua agama, semua filsafat, semua kebudayaan yang tertinggi berusaha menggabungkan ide manusia cocok dengan ide surga. Jadi kalau kita cocok dengan pikiran surga, kita hidup akan sejahtera dan makmur. Jikalau kita hidup melawan makna Tuhan Allah di surga, kita menjadi pemberontak, kita akan binasa. Di dalam buku dari Mencius, dia mengatakan Sun Tian Ze Chang, Ni Tian Ze Wang, berarti yang taat surga atau taat kepada langit, orang itu subur. Yang melawan langit, orang itu harus dikubur. Dengan demikian, manusia hidup matinya tergantung kepada yang di atas itu. Nah, pada waktu Yakub mimpi, dia melihat satu tangga yang berada menyambung bumi ini dan langit, yang terus ke langit, yang tinggi luar biasa. Dan pada waktu dia mimpi, dia melihat dengan jelas. Dia melihat malaikat naik turun di atas tangga itu. Ada malaikat Tuhan yang turun ke bumi, ada yang naik ke bumi. Dia melihat kemuliaan Tuhan, melihat pelayanan malaikat rohania dari surga ke bumi. Saudara-saudara, apakah artinya? Di sini kita melihat ada sesuatu yang menyambung dan ada banyak yang melayani. Sesuatu yang menyambung itu adalah mewakili satu juru selamat yang menjadi pengantara satu-satunya di antara manusia dengan Tuhan Allah. Dan yang melayani, mewakili pesuruh-pesuruh Tuhan untuk menjadi sesuatu yang melayani manusia yang diselamatkan oleh Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara sekalian, dengan ini mimpi dari Yakub dibandingkan dengan peristiwa di Eden, kita mengetahui manusia bukan tidak ada pengharapan. Di dalam Taman Eden, Adam dikeluarkan, lalu pintu ditutup, lalu malaikat menjaga, pedang melarang manusia kembali. Di dalam mimpi Yakub, manusia boleh kembali kepada Tuhan, bukan melalui jasa diri sendiri, melalui tangga yang diturunkan dari surga, dan ada malaikat yang melayani. Saudara-saudara, malaikat yang membawa pedang melarang manusia masuk sekarang tidak muncul. Malaikat yang naik turun membawa doa kita kepada Tuhan dan membawa anugerah turun kepada kita, itu sekarang melayani di dalam tangga itu. Dan tangga itu siapa? Tangga itu melambangkan siapa? Saudara-saudara, tangga itu melambangkan Yesus Kristus, pengantara antara manusia dengan Tuhan Allah. Saudara-saudara, dialah satu-satunya yang turun dari surga, tetap berada di surga. Dia satu-satunya yang menyambung antara manusia dengan Tuhan Allah. Saudara-saudara, Yesus Kristus adalah satu-satunya pengantara. Kita melihat dari 1 Timotius pasal kedua ayat yang kelima. 1 Timotius pasal kedua dan ayat yang kelima. Saudara, kita mendapatkan, saya membaca satu kali dan saudara-saudara semua menyusul. 1 Timotius pasal 2 ayat yang kelima. Kita sama-sama membaca saja ayat kelima. 1, 2, 3. Allah itu Esa. Dan Esa pula
Dia yang menjadi pengantara di tengah-tengah Allah dan manusia. Yaitu manusia Kristus Yesus. Terjemahan lain, Allah hanya satu. Pengantara di tengah-tengah Allah dan manusia juga hanya satu. Yaitu Kristus yang sendiri pernah menjadi manusia. Puji Tuhan. Saudara-saudara, jadi Yesus ada pengantara. Maka Yesus mengatakan kalimat yang tidak ada pada orang lain. Tidak ada pada agama lain. Akulah jalan. Akulah kebenaran. Akulah hidup. Saudara, singkat saya mengkupas dan saya merangsang saudara memikir dengan baik-baik. Yang disebut jalan, itulah tujuan terakhir dari agama. Yang disebut kebenaran, itulah tujuan terakhir daripada filsafat. Yang disebut hidup, itulah tujuan yang tak pernah tercapai oleh agama dan oleh filsafat. Saudara-saudara, bagi saya, waktu Yesus mengatakan, I am the way, He points to Asia. Waktu Yesus mengatakan, I am the truth, He points to the Europe. Waktu Yesus mengatakan, I am the life, He points, His significant to the whole world. Karena apa? Karena Asia adalah satu-satu agama yang menghasilkan agama. Dan Asia adalah satu-satunya kontinen atau benua yang memproduksi agama-agama yang paling penting. Semua agama yang paling penting tidak mungkin dihasilkan di luar Asia. Konfusianisme, Taoisme, Buddhisme, Hinduisme, Judaisme, Zoroasterisme, Sintoisme. Semua agama yang besar di dunia tidak mungkin di luar Asia. Maka Yesus berkata, hei orang di Asia, orang di timur, engkau mau mencari jalan, saya berkata kepadamu, akulah jalan. Lalu semua logika dan pikiran logika dan epistemolog yang paling besar itu mulai daripada Eropa. Saudara-saudara, Eropa mempunyai logika dan silogisme dan reduksi dan induksi yang deduksi yang paling kuat di seluruh dunia. Mereka mau menemukan kebenaran sampai hari ini. Orang di timur mau belajar perginya ke Amerika, ke Inggris, ke barat. Orang barat mau bertapa pergi ke timur, pergi ke Asia. Berarti ini dua benua mempunyai ciri khas sendiri. Di Asia manusia mencari jalan. Di Eropa manusia mencari kebenaran. Dan Yesus berkata, akulah jalan. Akulah kebenaran. Yang engkau cari berada di diriku. Yang engkau pikirkan itu adalah aku. Tetapi Yesus menambah satu kalimat yang tidak ada di Asia, juga tidak ada di Barat, karena semua pendiri agama akhirnya masuk ke dalam kuburan. Semua filosof akhirnya masuk ke dalam peti mati. Dan Yesus mengatakan, akulah hidup. Akulah yang tidak perlu dibelenggu oleh kematian. Barang siapa yang di dalam agama tidak menemukan hidup yang kekal, datanglah kepadaku. Barang siapa di dalam segala kebenaran filsafat tidak mungkin mencapai hidup yang kekal, datang kepadaku. Karena akulah jalan, aku kebenaran, dan akulah hidup. Pada waktu Yesus mengatakan kalimat begitu besar ini, saya percaya ini adalah satu-satunya kemungkinan. Memang dia dari surga ke dunia, dan dia adalah Allah jelma menjadi manusia. Maka dia berhak mengatakan kalimat itu. Itu sebab saya menolak semacam pikiran dari Suzuki yang GR, kira manusia yang berdosa, bertapa, bermeditasi, berlatihan agama, akhirnya bisa memurnikan diri dan mencapai ke surga. Itu tidak mungkin. Saudara-saudara, karena kalimat itu, maka di sini penulis Ibrani memberikan penjelasan lebih tuntas lagi. Tuntas apa? Dia mengatakan, sekarang kita datang ke dalam tempat suci melalui satu jalan yang benar dan yang hidup yang sudah dibuka oleh Tuhan Yesus melalui tabir. Saudara-saudara, puji Tuhan, jalan kembali ke surga bukan lagi buntu. Jalan lagi ke surga bukan lagi ditutup. Jalan kembali ke surga bukan lagi dipelihara, dihentikan oleh malaikat keadilan dari Tuhan Allah. Tetapi Kristus sudah membukanya. Saudara-saudara, tangga yang dari dunia ke surga itu adalah diri Yesus Kristus yang rela turun ke dalam dunia. Ini semua berkait dengan inkarnasi. Ini semua berkait dengan Immanuel. Ini semua berkait dengan Allah menjadi manusia. Puji Tuhan.
Yesus bertubuh supaya boleh dibunuh. Yesus bertubuh supaya boleh dipaku di atas kayu salib. Yesus bersalur dengan tubuh supaya mungkin mati bagi kita. Itu sebab pada waktu tubuh Yesus ditusuk dengan paku, pada waktu tubuh Kristus ditusuk dengan tusukan itu, saudara-saudara, darah mengalir. Di situ beberapa hal terjadi. Pintu surga terbuka. Yang dilambangkan oleh tirai yang pecah dari atas sampai bawah menjadi dua. Berarti tempat maha suci tidak lagi confidential. Berarti kemungkinan manusia masuk ke dalam tempat berserta dengan Tuhan sudah ada jalan yang dibuka. Saudara-saudara sekalian, bayangkan tirai yang besar yang pernah saya berkata kepada saudara, di dalam itu Herode punya bait Allah besarnya sampai memerlukan 300 orang untuk memasangnya. Rumahmu berapa besar? Saya tidak percaya ada rumah yang kordennya perlu 300 orang yang memasang. Saudara-saudara, istana yang terbesar di dunia, tidak ada korden yang perlu 300 orang baru bisa angkat. Tapi bait Allah di tempat suci dan tempat maha suci dipisahkan dengan satu tirai yang besarnya, tingginya, beratnya perlu 300 orang untuk memasang di atas itu. Tetapi tirai yang begitu besar itu akhirnya terjadi satu hal, perpecahan dari atas sampai bawah seperti dirobek oleh tangan yang luar biasa yang campur tangan di dalam sejarah manusia. Dan tirai itu dari atas sampai bawah robek. Saya tidak tahu suara itu berapa besar. Saudara-saudara, kalau engkau merobek pakaian atau engkau merobek kain dengan kekuatan yang luar biasa, saudara-saudara, itu menghasilkan suara yang sangat aneh. Dulu di Tiongkok ada satu raja, waktu malam tidak bisa tidur, maka dia paling suka apa? Dengar suara kain yang robek. Maka dia suruh orang membawa berapa puluh bal, sutra-sutra, lalu tiut, tiut. Selama satu malam bikin suara itu supaya dia tidak bisa tidur menikmati suara itu. Saudara-saudara, tetapi tirai ini begitu tinggi dari atas. Pada waktu tangan Tuhan Allah merobeknya itu, saudara-saudara, suara itu terdengar oleh orang-orang yang sedang melayani di bait Allah. Pasti mereka takut luar biasa. Karena di dalam bait Allah ada tempat yang orang tidak boleh lihat, tidak boleh masuk. Itu lambang kesucian Allah yang kami tidak layak. Tetapi hari itu Tuhan membuka tirai itu dan berkata, inilah aku telah buka jalan bagimu. Kapankah? Kapankah terjadi tirai itu dibuka? Saudara-saudara, waktu tirai itu dipecahkan adalah saat yang sama Yesus menyebut kalimat tetelestai di atas kayu salib. Saudara-saudara, tetelestai itu bahasa Greka berarti genaplah sudah. Sudah selesai. Sudah sempurna. Sudah terjadi. Sudah genap. Tetelestai. Waktu Yesus menyebut kalimat yang kelima, kalimat pertama, Bapa ampuni mereka. Karena apa yang mereka perbuat mereka tidak tahu. Kalimat kedua, hari ini aku beserta dengan engkau, hai perampok, di dalam Firdaus. Kalimat ketiga, lihatlah anakmu, ya ibu. Lihatlah ibu, ya anakmu. Kalimat keempat, Yesus berkata, ya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan setelah tenang sejenak, dia mengatakan, tetelestai, genaplah. Pada saat Yesus Kristus mengatakan tetelestai, saat yang sama, itu tangan Allah Bapa memecahkan tirai dari atas sampai bawah di dalam bait Allah. Yang tangan orang 300 orang, 600 tangan baru bisa pasang. Tuhan dengan mujizat memecahkan itu dan berkata kepada manusia, bawalah, inilah tempat suci yang sudah terbuka bagi semua. Saudara-saudara, di dalam buku The Idea of Holy yang ditulis oleh Rudolf Otto, orang Jerman. Saudara-saudara, saya membeli bukunya, dia terjemahan bahasa Tionghoa. Dan dia mengatakan itu ide kesucian tersimpan di dalam misteri, ide kesucian tersimpan di dalam keagungan, ide kesucian tersimpan di dalam hal yang menakutkan. Ini 3 unsur kesucian.
Jadi saudara tidak usah heran. Kalau engkau ke tempat-tempat agama yang kotor sekali, itu namanya tempat suci. Engkau pergi ke kuil-kuil yang begitu banyak asamnya, berdebunya, begitu kotor, itu namanya tempat suci. Karena apa? Ide kesucian menurut Rudolf Otto bukan kesucian bersih, bukan kesucian murni, bukan kesucian moral yang tinggi. Ide kesucian tersimpan di dalam tidak konsep. The sense of mystery, the sense of awfulness, and the sense of greatness. Kalau ketiga hal ini sudah menjadi unsur-unsur agama, di situ menjadi sesuatu hal yang misterius. Maka agama lain dengan keselamatan. Keselamatan diberi penjelasan sejelas-jelasnya sampai akhirnya engkau mengetahui siapa yang kau percaya. Tapi agama menyembunyikan kebenaran sehingga makin serius, makin mistik, engkau makin percaya. Saudara-saudara, orang Kristen percaya karena dia tahu apa itu kebenaran. Tapi banyak agama lain percaya karena tidak tahu apa-apa. Jadi makin rahasia, makin misterius, makin tidak bisa dimengerti, makin memberikan iman yang sangat ajaib di dalam hati mereka. Maka mereka sengaja menyembunyikan diri, sengaja untuk merahasiakan hal-hal tertentu, sehingga engkau rasa itu terlalu suci karena misteri, dan di situ menambah iman kepercayaan yang bersifat tahayul di dalam keagamaan, bukan di dalam keselamatan. Saudara-saudara, inilah agama Kristen. Agama Kristen yang memperbolehkan kitab suci diterjemahkan ke dalam bahasa apapun. Tapi Alkitab berkata, terbuka, terbongkar. Bahkan tirai yang menutupi tempat yang paling konfidensial, yang paling rahasia, sudah dibuka oleh tangan Tuhan sendiri. Dan di sini katakan, tirai itu adalah tubuh Yesus Kristus. Sebenarnya pada waktu Yesus malam sebelumnya membuka roti itu, dia telah mengatakan, inilah tubuhku yang kubuka. Maka di sini katakan, siapakah kita? Kita berani masuk ke dalam tempat suci surga. Karena apa? Karena sudah dibuka jalan. Jalannya apa? Yang benar. Jalan apa? Yang hidup. Jalan apa? Menuju kepada Bapa. No one come to the Father but by me. Tidak ada seorang kembali kepada Bapa kecuali dengan aku. Dan waktu kita datang melalui Kristus, melalui apa? Melalui pintu. Siapa ke pintu? Kristus itu pintu. Kristus sendiri menjadi pintu. Jadi melalui Dia, menembusi Dia, kita pergi menuju kepada Bapa. Berarti tubuh Kristus harus dibuka, dan tirai ini menjadi sesuatu yang dibuka bagi kita kembali kepada Bapa. Inilah ayat yang paling penting. Inilah ayat mengapa Yesus jalan. Ini melihat kepada kita mengapa jalan itu terbuka. Cara terbuka bagaimana? Jikalau Kristus tidak mati, tidak ada kemungkinan jalan terbuka kembali kepada Bapa. Jikalau Kristus tidak mati dalam tubuhnya, tidak ada kemungkinan kita bertemu dan boleh kembali kepada Sang Pencipta kita. Inilah satu rahasia Immanuel, satu rahasia inkarnasi, tubuh yang diberikan, tubuh yang menjadi sesuatu wadah di mana Allah berada di dalam dunia ini adalah tubuh yang harus dihancurkan, tubuh yang harus dipaku, tubuh yang harus dipecahkan, dibuka jalan. Itu namanya the new way and the way of life. Hidup di dalam jalan yang baru, jalan yang hidup dari Tuhan. Melalui tabir, yaitu tirai yang besar itu, kita kembali kepada Tuhan. Kita teruskan, saudara-saudara. Setelah kita kembali kepada Tuhan melalui tabir ini, lalu kita bagaimana? Di sini Alkitab memberikan beberapa nasihat yang penting kepada kita di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ini. Mari kita membaca bersama-sama dari ayat yang ke-21. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah semua. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Imam besar ini tidak sesuai dengan peraturan daripada keturunan daging, daripada orang-orang imamat di bawah keturunan keluarga Harun. Tetapi adalah disebut sebagai imam besar yang disumpah oleh Allah sesuai dengan tingkatan dari Melkisedek. Saudara-saudara, dan 22. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas
dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Nah, saudara-saudara, di sini mengatakan kepada kita, maka kita bukan sedang melihat tirai terbuka, juga kita menjadi begitu terbuka di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, kita langsung melihat Tuhan, berarti Tuhan langsung menelajangi hidup kita masing-masing. Tuhan langsung membongkar seluruh hati kita masing-masing. 2 tahun yang lalu saya berkhotbah pada waktu hari Jumat Agung, bahwa salib Golgota adalah satu-satunya tempat semua hati terbongkar. Tidak bisa melarikan diri. Saudara-saudara, sekali lagi, Golgota adalah satu-satunya tempat semua hati harus terbongkar. Hati Tuhan terbongkar untuk menyatakan, inilah kasih sampai anakku aku berikan kepadamu. Hati setan terbongkar sehingga menyatakan diri, dia begitu benci kepada Tuhan, dan dia melenggu manusia untuk tidak kembali kepada Tuhan. Dan hati orang yang mencintai Tuhan menangis di bawah kaki Yesus Kristus. Mereka mencintai Kristus, terbongkar jiwa mereka bahwa mereka mau taat kepada Tuhan, dan mereka sedih karena orang begitu baik harus dipaku di atas kayu salib. Hati orang-orang melawan Kristus terbongkar. Mereka memaku dia, mereka memaki-maki dia. Dan pada waktu seluruh saat 6 jam Yesus dipaku, seluruh Golgota tenang. Tidak banyak suara, kecuali suara-suara yang memperkenalkan diri. Mereka memaki Kristus, membongkar diri. Mereka yang menangis bagi Kristus, membongkar diri. Mereka yang mengkutuk Kristus, membongkar diri. Maka salib yang tenang menjadi tempat membongkar hati manusia semua. Di hadapan tirai yang terbuka, kita jangan kira, nah sekarang saya lihat Tuhan. Barang siapa yang melihat Tuhan, dia harus pikir juga Tuhan sedang melihat dia. Nah, di sini kita akan, maka kita harus datang dengan hati yang ikhlas dan murni, tulus untuk menghadapi Tuhan. Barang siapa yang bermain-main dengan Tuhan, orang itu akan dibuang oleh Tuhan. Barang siapa yang bermain-main dengan agama dan dengan iman kekristenan, orang itu akan rugi sendiri. Saudara-saudara, jangan masuk ke gereja dengan motivasi mengintai. Saya tidak tahu siapa di sini yang bermotivasi demikian. Ada orang masuk ke gereja bermotivasi memperalat. Ada orang datang ke gereja bermotivasi memanipulasi orang-orang tertentu. Ada orang masuk ke gereja untuk mencari kesempatan memfaedahkan diri. Ada orang ke gereja hanya cari partner perdagangan dan bukan mau beribadah. Saudara-saudara, ayat ini berkata, biarlah kita datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus, dengan hati yang terbuka, dan kita menghadapi Dia. Orang demikian yang Tuhan perkenan beribadah dan beriman kepada Dia. Bukan saja demikian, dikatakan karena hati kita sudah dikuduskan daripada hati nurani yang tercemar. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia 2 kali hati muncul. Hati kita sudah dibersihkan dari hati nurani yang tercemar. Tetapi di dalam terjemahan lain, karena hati nurani kita dan segala perasaan kekurangan dan guilty di dalam diri kita sudah dibersihkan oleh darah. Nah, saudara-saudara sekalian, ini satu jaminan yang besar. Ini satu janji yang luar biasa. Bahwa segala teguran, segala kekurangan, segala perasaan guilty dalam hati kita, itu semua dibersihkan oleh Yesus Kristus. Saudara-saudara, sebagai manusia kita mengalami sesuatu pengalaman yang tidak mungkin ada pada binatang-binatang. Binatang kalau memakan orang, kalau dia berbuat salah dan sebagainya, dia tidak ada teguran kepada diri. Tetapi manusia bukan demikian. Engkau sedikit salah saja, hati nurani itu menegur dan memberikan seru suara. Engkau bersalah, engkau bersalah. Lalu kita serasa seperti utang kepada siapa. Kita tidur tidak enak, kita hidup tidak enak, kita pikir tidak bisa lancar.
Karena ada ganjilan di dalam jiwa sedalam-dalamnya. Hati nurani menegur kita. Dan dari kecil kita pernah bersalah. Bersalah kepada orang, bersalah kepada diri, bersalah kepada Tuhan. Bersalah kepada orang tua. Akibatnya adalah tumpukan-tumpukan hati nurani yang menegur menjadi sesuatu feeling guilty yang tidak habis-habis. Saudara-saudara, pada waktu ini kita tumpuk terus. Lalu engkau akhirnya menjadi orang tidak lagi normal. Atau engkau menjadi orang yang rasa diri tidak layak hidup di dalam dunia. Akhirnya mulai bosan hidup. Mulai membenci diri. Dan paling serius itu akan membunuh diri. Karena ada sesuatu suara yang tidak mengampuni engkau di hati nurani. Tapi Alkitab berkata kepada kita di ayat ini. Kita datang kepada Dia dengan berani. Karena hati nurani kita yang mengalami banyak kekurangan dan banyak hutang sudah dibersihkan oleh darah Yesus Kristus. Puji Tuhan. Saudara-saudara, tidak ada orang bisa membersihkan hati nurani kita. Tapi Tuhan Yesus dengan darahnya membersihkan hati nurani kita. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan. Semua perasaan kurang, perasaan hutang, mengaku di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, pada waktu saya pernah baca satu buku, dia menganjurkan dan dia menantang satu hal. Pernahkah engkau dengan sungguh-sungguh serius, tanpa kompromi, berlutut di hadapan Tuhan, minta pengampunan yang tuntas kepada Tuhan? Saudara-saudara, jangan engkau menipu diri. Jangan bilang saya sudah dibaptis. Jangan bilang saya sudah menjadi majelis. Jangan bilang saya sudah ikut camp. Saya mau tanya, pernahkah engkau cari satu tempat yang tenang, tidak ada orang lain. Engkau sendiri berlutut di hadapan Tuhan dengan seluruh ikhlas, dengan mutlak jujur, minta pengampunan daripada Tuhan dengan menyebut segala dosa-dosa yang pernah engkau perbuat sepanjang hidup. Pernahkah tidak? Jika engkau sungguh-sungguh jujur, engkau sungguh-sungguh menyerahkan sebuah dosa dan minta pengampunan Tuhan di hadapan Yesus Kristus. Alkitab di sini mengatakan darah Yesus akan membersihkan segala hati nurani yang sudah terongrong, yang sudah merasa berkekurangan. Kiranya Tuhan membersihkan kita, membebaskan kita, memberikan kita kebebasan, kemerdekaan yang sejati daripada segala cengkeraman belenggu daripada dosa. Saudara-saudara, kita teruskan, kita akan membaca bersama-sama dari ayat yang ke-23. Mari kita teguh, berpegang kepada pengakuan tentang pengharapan kita. Nah, ini yang diteruskan disebut di dalam pasal ke-7, 8 dan sebagainya. My hope, our hope in Jesus Christ is based on His faithfulness and His promise. Allah yang tidak berubah, Allah yang setiawan, kedua hal ini menjadi pangkalan dan menjadi fondasi. Dia berjanji dengan kita. Kalau dia sudah berjanji, dia setia, maka kita tidak usah goncang dan kita tidak usah menjadi ragu-ragu lagi. Kita bersandar kepada Dia. Ayat ke-24, dan marilah kita saling memperhatikan satu dengan lain, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Nah, saudara-saudara, di sini kita melihat dua nasihat yang penting, yaitu hidup orang Kristen bersekutu. Sebenarnya di dalam hidup buku Ibrani, kristologi sangat kuat dan soteriologi sangat kuat, tetapi hidup gerejawi tidak terlalu banyak disinggung. Tapi di sini mulai singgung satu kalimat. Mari kita saling Mari kita saling memperhatikan dan mari kita saling mendorong di dalam dua hal, di dalam kasih dan di dalam perbuatan yang baik. Saudara-saudara, ini satu hal yang penting. Gereja adalah gereja karena gereja adalah sesuatu tempat di mana manusia mendorong yang lain, manusia didorong, manusia mendorong, manusia memperhatikan, manusia diperhatikan, menjadi suatu komunitas di mana cinta kasih bekerja di dalam diri kita. Yesus berkata, jika engkau saling kasihi satu dengan lain, maka dunia mengetahui engkau adalah muridku. Saudara-saudara, orang Kristen banyak yang melalui kalung ada salibnya, tanda Kristen. Jadi kalau dia Kristen,
dia pakai kalung salib. Tapi saya pernah dengan mata sendiri melihat tukang copet pakai kalung salib. Sudah pernah lihat enggak? Tukang copet mencopet-copet orang. Di sini ada salib. Di Brasil dengan mata saya sendiri 17 tahun yang lalu pertama kali seorang perampok dipegang sama polisi, dimasuk ke dalam box mobil, kakinya diinjak-injak, ditutup karena sudah banyak orang di dalam, kurang tempat, ditekuk-tekuk lalu digembok. Orang yang dimasuk itu salibnya besar sekali. Saudara-saudara, apakah itu tanda Kristen? Tanda Kristen pakai kalung salib. Tanda Kristen pakai baju yang ada salib. Tanda Kristen pakai dasi yang ada salib. Silakan, itu tidak salah. Tapi saya berkata, itu tanda-tanda pikiran manusia. Tanda-tanda dari Yesus Kristus. Jikalau engkau berkasih kasihan satu dengan lain, maka orang dunia mengetahui engkau muridku. Tanda orang Kristen adalah tanda saling mengasihi. Semua, 1, 2, 3. Tanda orang Kristen adalah tanda saling mengasihi. Jikalau saudaramu diam kepicikan, engkau sengaja menutup telingamu. Alkitab berkata, waktu engkau berdoa, Tuhan juga tutup telinganya. Jikalau engkau tidak memperhatikan orang lain, jika engkau tidak mendorong orang lain, jika engkau tidak menasihati orang lain, doamu akan buntu, permintaanmu tidak dikabulkan. Di sini katakan, mari kita hidup saling memperhatikan dan saling mendorong dengan dua hal, kasih dan perbuatan yang baik. Sesudah nasihat ini selesai, diberikan satu nasihat yang lebih penting lagi, yaitu jangan berhenti perhimpunan persekutuan. Jangan berhenti kebaktian. Jangan berhenti bersekutu dengan orang Kristen. Saudara-saudara, ada orang-orang Kristen yang datang gereja 1 bulan 1 kali. Kalau ingat datang. Bulan depan, oke, datang lagi. Kalau sudah 3 bulan datang, rasa kurang enak, datang lagi sekali. Ada yang sampai, ya 1 tahun 1 kali paling sedikit lah. Baru waktu pohon Natal muncul, dia muncul. Pohon Natal hilang, dia hilang lagi. Lalu tunggu lagi pohon Natal muncul, dia muncul lagi. Ada orang Kristen seperti ini. Di sini dikatakan, jangan berhenti-henti. Jangan stop. Jangan membiasakan diri berhenti dengan kebaktian, pertemuan, persekutuan, persatuan. Berarti ikut terus semua pertemuan yang penting. Saudara-saudara, ada 2 macam orang Kristen. Ada orang Kristen menganggap 1 minggu 1 kali kebaktian sudah terlalu banyak. Tapi ada semacam orang Kristen, 1 minggu kenapa cuma 1 pertemuan? Maka dia mau ikut lagi pertemuan wilayah, pertemuan pemuda, pertemuan remaja, pertemuan kaum besuk, pertemuan orang yang menginjili. Saudara-saudara, saudara harus mempunyai kebiasaan bersekutu dengan orang Kristen. Saya tidak berarti engkau sahabat dari di gereja. Bukan. Saya berkata kepada saudara, jangan berhenti dari pertemuan-pertemuan ini. Saudara-saudara, kadang-kadang engkau sudah biasa tidak lagi kebaktian. Engkau merasa bebas ya. Tidak ada gangguan apa-apa. Engkau ditipu oleh iblis. Karena Tuhan mau melalui firman-Nya menjaga engkau terus. Saudara-saudara, John Song berkata, kalau arang-arang itu bersatu, apinya menjadi besar. Tapi kalau arang itu tersendiri, sebentar lagi padam. Betul tidak? Saudara-saudara, sama. Jika engkau selalu hidup bersama dengan orang Kristen, maka saling mendorong, saling menasihati, saling mendoakan. Imanmu kuat. Tapi kalau engkau suka menyendiri, tidak mau ikut sama sekali. Saudara-saudara, saya tahu di sini banyak orang Kristen hanya ikut kebaktian minggu, sesudah ikut doa. Kebaktian doa tidak mau datang, kebaktian persekutuan lain tidak datang. Saudara-saudara, sulit engkau bertumbuh bersama dengan orang Kristen yang suci, yang sejati. Di sini dikatakan, jangan membiasakan diri berhenti daripada hidup berhimpun dengan orang Kristen yang lain. Seperti orang-orang yang sudah membiasakan diri. Berarti waktu Ibrani ini ditulis, saudara semacam orang Kristen yang tidak suka dan tidak sering ikut kebaktian. Cuma iseng-iseng kalau mau datang saja. Itu bahaya. Saudara-saudara, 1 hari setelah saya selesai khotbah di Jogja, ada orang mengatakan, maukah engkau sebelum naik ke kapal terbang berdoa ke rumah sakit? Ada 1 orang yang sudah parah sekali sakitnya. Saya bilang, oke, saya pergi. Waktu saya pergi ke rumah sakit itu,
Orang itu sudah hampir mati, saudara-saudara. Dan dia umurnya hampir 60 lebih. Dan saya memberitakan Injil kepada dia. Sesudah itu dia mengatakan, saya mau menerima Tuhan. Lalu saya menyanyi satu lagu sebelum saya berdoa. Saya biasanya membesuk, tidak pernah nyanyi lagu itu. Saya biasanya kalau besuk, saya nyanyi ada kuasa dalam darahnya atau salibnya. Tapi hari itu saya menyanyi apa? Meski ku lupa Tuhan, meski ku lupa meski ku lupa Tuhan, Tuhan tak lupaku. Waktu saya nyanyi lagu itu, langsung air matanya turun seperti hujan keras. Saya heran, kok berkuasa sekali ya nyanyiku ya. Kenapa saya nyanyi dia tangis? Saya tanya dia, mengapa Encim begitu sedih? Dia pegang tangan saya tidak mau lepas. Nyanyi lagi sekali. Nah, saya suruh nyanyi sekali lagi. Mengapa engkau mau saya nyanyi sekali lagi? Saudara tahu apa yang dia jawab? Itulah lagu yang saya nyanyi 36 tahun yang lalu. Dan selama 36 tahun ini, tak pernah orang nyanyi itu kepadaku. Dan hanya pertama kali saya dengar nyanyi. Kalau begini, yuk dulu pernah Kristen? Pernah. Saya rumahnya di Hinghwa. Saya pernah ikut kebaktian John Sung. Dan John Sung menyuruh kita nyanyi lagu itu. Malam itu saya nyanyi, ikut kebaktian. Saya menerima Tuhan. Tidak lama lagi saya dipaksa papa mama saya menikah sama orang bukan Kristen. Lalu dibawa dari Hinghwa ke Jogja. Sekarang 36 tahun tidak pernah pulang. Saya tidak ke gereja. Saya tidak berhimpun dengan orang Kristen. Saya lupa sama sekali. Karena sudah biasa tidak ke gereja. Akhirnya 36 tahun tidak ke gereja. Saudara-saudara. Dan dia mengatakan, nyanyi lagi. Itulah malam terakhir sebelum saya tinggalkan di Hinghwa, saya nyanyi. Dan inilah 36 tahun kemudian saya dengar nyanyi yang sama. Saudara-saudara, saya tahu saat itu Tuhan yang kirim saya ke tempat tidur sebelah dia, ke pinggir tempat tidur, dan tidak lama lagi dia meninggal dunia. Lagu itu, engkau lupa Tuhan. Meskipun engkau lupa Tuhan, meskipun sudah lama engkau lupa Tuhan, Tuhan tidak melupakan engkau. Saudara-saudara, nasihat ini berkata, orang Kristen jangan berhenti dari persekutuan. Kini Tuhan menjaga kita, memelihara kita. Kalau sudah masuk ke dalam tempat maha suci melalui tubuh Kristus yang terpecah, seperti tirai yang sudah dipecahkan. Dan kita bersekutu bersama-sama. Biar kita mengingat dia sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita tunduk kepala. Semua tunduk kepala. Bolehkah saya tanya satu pertanyaan? Siapa yang berkata, Tuhan, saya berterima kasih. Hari ini mengingatkan kembali saya. Saya mau menjadi orang Kristen yang mencintai Tuhan. Saya mau menjadi orang Kristen yang kembali kepada Tuhan. Menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh mengingat dan mencintai Tuhan. Ada orang demikian yang sudah suam, sudah dingin. Hari ini kembali kepada Tuhan. Berjanji kepada Tuhan. Ada orang demikian dipersilakan dengan hormat. Angkat tangan saudara. Engkau mau kembali kepada Tuhan. Angkat tinggi tangan saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Ingat Tuhan. Jangan lupa akan dia. Mari kita berdiri bersama-sama. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, beri terima kasih. Bapa di dalam surga, urapilah kami, ampunilah kami, dan teguhkanlah iman kami, sehingga kami boleh menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh sadar Kristus mati, buka jalan yang baru dan hidup bagi kami untuk kembali kepada Tuhan. Kami boleh menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh hidup dengan hati nurani, dibebaskan, dibersihkan, dan hidup di dalam leluasa karena berdamai dengan Tuhan Allah. Kami berterima kasih Tuhan menganjurkan kami hidup di dalam kasih dan perbuatan yang baik, sehingga kami boleh saling mendorong dan saling menasihati satu dengan yang lain, saling memperhatikan sebagai tubuh Kristus. Kami berterima kasih Tuhan memberikan nasihat kepada kami, jangan berhenti dari pertemuan-pertemuan, jangan seperti mereka yang sudah membiasakan diri.
Kiranya cintamu yang tidak berubah menggerakkan hati kami. Dan kiranya kami sungguh-sungguh setia karena Tuhan lebih dahulu setia memanggil kami. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.